Pusat Otak Nasional, National Brain Center Hospital, yang merupakan salah satu rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan. Terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta sebagai tempat pelayanan kesehatan otak dan saraf yang komprehensif. Dengan visi menjadi rumah sakit dengan pelayanan otak dan persyaratan unggulan di level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan misi memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan otak dan persyaratan dan fasilitas pendukung, meningkatkan kualitas pemberian layanan melalui peningkatan produktivitas kerja, meningkatkan mutu layanan klinis, meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi, memberikan pengampuan untuk meningkatkan jejaring dan kapabilitas layanan otak dan persyaratan secara nasional, dan juga menyelenggarakan pendidikan pelatihan dan pelatihan otak persyaratan yang berkualitas, inovatif, dan tentunya juga implikatif. Berikut adalah struktur instansi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang dipimpin oleh Direktur Utama, terdiri dari Direktorat SDM, Pendidikan, dan Penelitian, Direktorat Perencanaan dan Keuangan, Direktorat Layanan Operasional, dan Direktorat Medik dan Keperawatan, di mana instalasi gizi tergabung dalam Direktorat Medik dan Keperawatan. Saya Zulaika Atias Malasari sebagai nutrisionis ahli pertama di instalasi gizi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Adalah tugas pokok fungsi sebagai nutrisionis, yaitu mengoptimalkan layanan makanan pasien secara efektif dan efisien. Berikut adalah tugas yang dilakukan di unit kerja sebagai ahli gizi produksi makanan. Jenis layanan di instalasi gizi diantaranya pelayanan gizi penyalahgunaan makanan dan asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan. Dengan standar capaian yaitu ketepatan waktu, kepuasan pasien, sisa makan, ketepatan diet, dan juga implementasi pengembangan kompetensi SDM. Untuk mencapai standar layanan gizi capaian, maka dilakukanlah kegiatan sebagai berikut dalam pekerjaan sehari-hari sebagai ahli gizi. Alasan saya memilih menjadi seorang ASN adalah berkontribusi nyata bagi masyarakat dan negara, sehingga memiliki kesempatan untuk memberi dampak langsung untuk pelayanan publik dan pembangunan nasional. Yuk kita simak ulasan manajemen ASN di instalasi gizi Respon. Pertama adalah perencanaan kebutuhan. Instalasi gizi Respon melakukan penyusunan kebutuhan jumlah tenaga kerja berdasarkan analisis beban kerja. Personil instalasi gizi meliputi kepala instalasi gizi, PJ penyelenggaraan makanan, asuhan gizi anak dan rajal, PJ litbang, ahli gizi khusus untuk bahan makanan, produksi makanan, dietitian rawat inap, dan lain sebagainya, di mana terdapat kualifikasi pada masing-masing personil. Yang kedua adalah pengadaan pegawai, yaitu melalui tahapan perencanaan yaitu pengusulan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi pengumuman, hasil seleksi, dan diakhiri dengan penerimaan pegawai. Yang ketiga adalah pengembangan kompetensi, talenta, dan karir untuk mencapai tujuan sebagai nutrisionis yang kompeten dan memberikan pelayanan secara profesional. Seorang nutrisionis memiliki hak kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, misalnya dengan MNT, food safety, dan juga dilibatkan dalam berbagai kompetisi ilmiah. Yang keempat adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi yang berperan strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan melalui penyediaan asupan gizi yang aman, tepat, dan berkualitas bagi pasien, yang didukung dengan budaya kerja yang profesional dan kolaboratif, komunikasi efektif, dan juga berkomitmen terhadap keselamatan, kepuasan pasien. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kinerja, di mana penilaian kerja sebagai ASN di instalasi gizi Respon bertujuan untuk menjamin objektivitas berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu, unit, atau organisasi, dan memperhatikan target capaian hasil setelah perilaku dengan emisi. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai Smart ASN. Sebagai nutrisionis, menjalankan konsep Smart ASN yaitu adalah partisipasi dan kolaborasi, tidak menyebarkan informasi hoax, dan berhati-hati dalam menjaga privasi. Partisipasi dan kolaborasi yang dimaksud adalah terlibat aktif berbagi data informasi bermanfaat terkait konten edukasi gizi melalui media sosial di rumah sakit maupun berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan membuat konten kreatif. Hal ini tujukan memanfaatkan media sosial untuk menunjang pengembangan diri. Kita sebagai ASN diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoax yang dapat mencemarkan nama baik instansi maupun profesi.
Sehingga ketika kita mengunggah sebuah konten atau informasi, pastikan memang sudah didapatkan dari sumber yang terpercaya atau valid. Manajemen ASN yang baik bukan hanya soal mengatur, tapi bagaimana memfasilitasi potensi untuk berkembang dan tentunya memberikan dampak. Selain itu, menjadi smart ASN bukan hanya pilihan, tapi keharusan ASN di era digital dan demokratis.